Alright, welcome back again Sobat Fokuser di channel Fokusin Bola. Nah, seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, untuk Sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Oke, di berita pertama, City akan mengakhiri pengejaran mereka terhadap striker Tottenham Harry Kane jika mereka merekrut rekan timnya di Inggris Jack Grealish dari Aston Villa. City mengajukan tawaran 100 juta pound sterling untuk Grealish pada hari Jumat karena mereka ingin menyelesaikan penandatanganan besar pertama mereka di musim panas ini. Villa dikatakan yakin mempertahankan Grealish, tetapi kesepakatan pada akhirnya akan bergantung pada apakah pemain internasional Inggris tersebut bersedia untuk mendorong untuk pindah ke City. City telah menjadikan Grealish dan Kane dua target utama mereka di bursa transfer ini, dengan Pep Guardiola tertarik untuk menggantikan Sergio Aguero, pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa yang pindah ke Barcelona pada akhir musim lalu. Namun, MAN memahami bahwa langkah untuk Kane tidak akan layak secara finansial jika Grealish bergabung, kecuali penjualan pemain yang signifikan disetujui. Kane dihargai lebih dari 100 juta pound sterling oleh Tottenham yang tidak ingin menjual striker jimat mereka. Kane diketahui ingin bergabung dengan City dan dia mengisyaratkan hal itu dalam sebuah wawancara dengan Gary Neville di Sky Sports menjelang akhir musim sebelumnya. Tetapi kontraknya dengan klub London Utara itu tinggal 3 tahun lagi. Wah, kalau kalian Citizen lebih pilih Grealish atau Kane nih? Di berita selanjutnya, Atletico Madrid telah bergerak di depan Arsenal dalam perlombaan untuk menandatangani striker Argentina berusia 23 tahun dari Inter Milan, Lautaro Martinez, yang bernilai sekitar 90 juta euro atau 76,8 juta pound sterling. Lautaro Martinez kembali ke Milan. Besok Simone Inzaghi siap merangkul dia, Barella dan Bastoni lagi. Tapi masa depan Lautaro masih harus ditulis. Suning harus menghasilkan lebih dari 80 juta keuntungan dari pasar, dan setelah penjualan Hakimi ke PSG, pemain lain harus dijual. Sulit masa pandemi, tetapi untuk menemukan tawaran untuk itu, Raiola di pasar Inggris mencoba menempatkan De Vrij tetapi tanpa hasil yang memuaskan. Bahkan jika sesuatu bisa bergerak di depan Tottenham, mengingat Spurs terhenti dengan Atlanta untuk Romero. Atletico Madrid pada pembukaan pasar telah mengajukan 35 juta, angka yang jauh dari 90 yang diminta oleh Nerazzurri. Tetapi minat Atletico tetap hidup. Arsenal juga muncul dan telah mengambil informasi tentang pemain Argentina itu. Namun sulit bagi ide Inggris untuk membuka negosiasi yang melibatkan Lacazette, mengingat kebutuhan Nerazzurri adalah untuk menghasilkan uang. Untuk itulah pole position masih kokoh di tangan Atletico. Di berita selanjutnya, ada berita baik nih untuk fans Tottenham Hotspur. Kabarnya Tottenham telah mengajukan tawaran 43 juta pound sterling untuk bek Argentina berusia 23 tahun Christian Romero diterima oleh Atalanta. Pemain berusia 23 tahun itu tampil mengesankan di Italia dan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A untuk musim 2020-2021. Romero saat ini telah menjalani masa pinjaman 2 tahun di Atalanta dari Juventus. Tentang rumor yang mengaitkan dengan Tottenham, bos Atlanta Gianpiero Gasperini mengatakan, "Saya belum benar-benar melihat Romero karena dia akan kembali pada hari Senin. Kita lihat saja posisinya. Kemudian tentu saja ada negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua klub. Kami akan melihat apa evaluasinya jika dia pergi." Di berita selanjutnya, Leeds tertarik untuk mengontrak pemain sayap Spanyol Adama Traore dari Wolves. Dengan pemain berusia 25 tahun itu dihargai sekitar 30 juta pound sterling. Pembicaraan kontrak antara pemain sayap Spanyol dan klubnya terhenti, menarik perhatian rival Liga Primer mereka. Tetapi Leeds United harus melakukan pengeluaran transfer yang signifikan jika mereka berharap untuk mendapatkan target mereka. Klub sangat ingin menangkis spekulasi transfer atas bintang mereka, dengan Liverpool dan Barcelona disebutkan sebagai tujuan yang mungkin. Meskipun kemajuan awal, bagaimanapun negosiasi sekarang telah menemui jalan buntu, mengingatkan kemungkinan bahwa dia bisa melanjutkan. Traore tetap terikat kontrak hingga 2023, yang berarti bahwa Wolves tidak berkewajiban untuk menjual salah satu aset berharga mereka. Leeds harus membayar hingga 30 juta pound sterling untuk meyakinkan klub untuk menjual musim panas ini. Sementara mereka mungkin menghadapi persaingan dari Liverpool yang juga telah dikaitkan dengan pemain pada bulan Juli. Di berita selanjutnya, manajer Bayern Munchen Julian Nagelsmann mengatakan dia yakin gelandang Jerman berusia 26 tahun Leon Goretzka yang telah dikaitkan dengan Manchester United akan menandatangani kontrak baru dengan juara Bundesliga.
Ole Gunnar Solskjaer ingin menambahkan gelandang tengah baru ke skuadnya musim panas ini, dan pencariannya bisa mengikat jika Paul Pogba diizinkan meninggalkan Old Trafford sebelum akhir jendela. Goretzka telah diidentifikasi sebagai pengganti potensial untuk Pogba dan United telah mengajukan tawaran kontrak kepada pemain internasional Jerman tersebut. Pemain berusia 26 tahun yang ditandatangani dengan status bebas transfer dari Schalke pada 2018 hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Bayern. Juara Jerman ingin Goretzka memperpanjang tetapi belum mencapai kesepakatan dengan pemain. Namun, Nagelsmann telah mengungkapkan bahwa dia telah berbicara langsung dengan Goretzka tentang rencana masa depannya untuk gelandang di Bayern. Di berita selanjutnya, agen bek Tottenham Davinson Sanchez telah mengadakan pembicaraan dengan Sevilla. Dengan pemain Kolombia berusia 25 tahun itu dipandang sebagai calon pengganti pemain internasional Prancis Jules Koundé yang telah dikaitkan dengan Chelsea. Pemain Kolombia itu gagal mendapatkan tempat awal di Spurs sejak tiba dari Ajax seharga 38 juta pound sterling pada 2017. Sanchez awalnya tidak disukai di bawah manajer sebelumnya Jose Mourinho musim lalu sebelum bermain dalam serangkaian pertandingan Liga Primer, hanya untuk kembali ke bangku cadangan ketika manajer sementara Ryan Mason mengambil alih. Dia hanya membuat 18 penampilan Liga musim lalu. Sekarang, agen Sanchez telah mengaitkannya dengan kepindahan ke La Liga, dengan diskusi telah dimulai dengan tim Sevilla asuhan Julen Lopetegui. Di berita selanjutnya, Wolves telah menyatakan minatnya untuk mengontrak gelandang Wales Aaron Ramsey dari Juventus. Meskipun pemain berusia 30 tahun itu tidak yakin dengan kepindahannya ke Molineux. Wolverhampton bukan London, tapi itulah kota tempat Aaron Ramsey bisa tinggal jika dia memutuskan untuk menerima tawaran Wolves dan meninggalkan Juve. Klub Juventus tidak akan menunggu, sehingga membebaskan tempat untuk Miralem Pjanic. Namun, pria Wales itu tidak yakin dan menolak. Wah, padahal kesempatan Ramsey nih untuk jadi pemain utama. Di berita selanjutnya, Crystal Palace ingin mengontrak pemain depan Inggris Ademola Lookman dari RB Leipzig dengan status pinjaman, tetapi kemungkinan akan menghadapi persaingan dari Burnley dan Watford untuk pemain berusia 23 tahun itu. Pemain depan Inggris disukai oleh Burnley dan Watford setelah menghabiskan musim lalu di Fulham. Tetapi biaya pinjaman 3,5 juta pound sterling yang menakjubkan dari klub Bundesliga ditambah upah 50.000 pound sterling per minggu terlalu banyak untuk pengagum lainnya. Vieira telah diberikan dana untuk dibelanjakan musim panas ini setelah kepergian Roy Hodgson. Mantan ikon Arsenal dan Prancis telah berupaya meningkatkan pertahanannya dengan menambahkan Mark Guehi dan Joachim Andersen, dengan yang terakhir bermain bersama Lookman di Fulham musim lalu. Wah, Lookman bisa ngebantu Crystal Palace sih dilihat dari gaya permainannya. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Di berita terakhir, Sheffield United tertarik untuk mengontrak gelandang Inggris Manchester United James Garner dengan status pinjaman. Garner kembali dari mantra di Nottingham Forest yang ingin dia kembali, tetapi Blaise telah bergabung dalam perlombaan dan sangat tertarik untuk mendapatkan kesepakatan pinjaman. Championship Blaise memiliki hubungan yang kuat dengan Old Trafford setelah merekrut kiper Inggris Dan Henderson di masa lalu dan juga bersedia mendanai kepindahan tersebut. Garner akan memainkan peran besar dalam rencana bos Slavica Jokanovic dan bisa melindungi klub Bramall Lane jika ada tawaran terlambat untuk bintang seperti Thunderbirds yang telah dikaitkan dengan Arsenal. Oke, sekian aja ya beritaan bola hari ini. Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan hari ini. Dan jangan lupa juga nih untuk subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola dong tentunya. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.